Sebagai contoh, kita lihat di sini ada sebuah grafik fungsi Y sama dengan negatif 2x pangkat 3 plus 4x yang berwarna jingga. Di sini ada garis singgung. Ini titik singgungnya di A. Dalam kondisi seperti ini katakan fungsinya turun. Kemudian pada posisi puncak yang ada di sini, ini susah sekali. Ada pokoknya di sini, ketika posisi garis G-nya datar, berarti gradien 0, berarti posisinya itu stasioner. Perhatikan bahwa ada dua model yang sama seperti ini tepat di ujung grafik. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Nah, ketika posisi titik di sini tepat di ujung, kemudian garisnya datar, berarti mempunyai gradien 0. Ini namanya posisi stasioner. Jadi stasioner itu ada dua macam. Yang pertama di bawah. Yang pertama ujungnya di bawah, yang kedua ujungnya di atas. Nah, yang ujungnya di bawah itu namanya adalah titik balik minimum. Sedangkan yang di atas namanya titik balik maksimum. Sekarang kita akan mencoba melihat pada grafik-grafik fungsi trigonometri. Kita akan lihat pada contoh, umpamanya ada fungsi Y sama dengan 1 plus sin X, satuannya derajat. Nah, seperti ini. Grafik Y sama dengan 1 plus sin X adalah grafik sin yang digeser satu satuan ke atas. Jadi kalau yang normal Y sama dengan sin X, ini pada titik 0,0 di sini. Nah, sekarang kita lihat, fokus kita kepada pembahasan tentang maksimum dan minimum. Pada saat kita melihat seperti ini, tadi seperti telah diterangkan pada grafik fungsi aljabar, kita melihat di sini ada titik balik maksimum stasioner di sini, yaitu dari 90 derajat, 2 atau setengah pi, 2 adanya di sini. Kemudian yang di sini, ini posisinya minimum. Termasuk dalam pembahasan soal, nanti kita melihat bahwa maksimum atau minimum tergantung interval dalam soal. Kalau misalkan sampai dengan 360 derajat, maka maksimumnya itu hanya ada di sini saja. Jadi yang ini di luar daerah penyelesaian, karena ini lebih dari 360 derajat. Nah, pada posisi-posisi seperti ini, kita memiliki yang namanya nilai stasioner di sini. Maka di sini ada titik 90 derajat, 2 atau setengah pi, 2. Berarti setengah pi nya adalah sebagai pembuat stasioner dan 2-nya adalah nilai stasioner. Yang di sini pembuat stasionernya adalah 3/2 pi dengan nilai stasionernya adalah 0, yaitu di sumbu X itu. Nah, sekarang kita lihat pada contoh ini ada sebuah grafik yang berwarna merah. Ini namanya Y sama dengan X pangkat 3. Ini posisi garis singgungnya ada di sini. Kita lihat untuk slope-nya atau gradien garis singgungnya, kita lihat nah seperti ini. Ini kita lihat gradiennya bertanda positif. Jadi bukan pada besarnya tapi pada tandanya, yaitu positif. Sekarang kita lihat kalau ini saya geser ke bawah, gradien masih positif. Kemudian saya lanjut ke kanan, tepat pada titik 0,0, maka kita lihat bahwa gradiennya adalah 0. Kalau kita lihat di sini bahwa M-nya itu adalah 0. Kemudian kalau saya lanjut ke arah kanan untuk grafik yang berada di kanan sumbu Y, ternyata gradiennya kembali positif. Jadi melewati posisi ketika stasioner tidak naik tidak turun, ternyata dari positif 0 kemudian kembali positif. Nah, inilah posisi titik 0,0 yang dinamakan sebagai titik belok.
Misalkan kita akan membuat sebuah fungsi lagi, y sama dengan negatif x pangkatnya 3, maka jadilah seperti ini. Seperti tadi kita lihat bahwa ada posisi garis singgung, kemudian kita pasang ukurannya ada di sini, yang slope-nya itu. Nah, jadi ketika garis singgung berada di sini, ini gradiennya bernilai negatif. Mungkin tidak kelihatan di sini, kita lihat ini gradiennya negatif. Kemudian kalau dilanjut pada saat dia stasioner, berarti posisi ini gradiennya 0, karena berarti garis yang datar ini, garis singgungnya punya persamaan y sama dengan 0. Kemudian dilanjut ke sebelah kiri, ternyata gradiennya juga masih negatif. Itu artinya kalau gradien garis singgung negatif, kemudian mencapai stasioner, dilanjut negatif kembali, maka posisi titik yang ada di sini pada titik stasioner itulah yang dinamakan titik belok juga.